Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iksan dalam materi data dan teknologi multimedia pertemuan 8, di mana materi kita kali ini adalah suara ataupun sound. Ini source materinya masih saya ambil dari materinya Pak Agung Widyangga R. Oke, kita lanjut materi suaranya. Jadi di sini dikatakan sound ataupun suara itu adalah getaran yang ditransmisikan atau merambat baik dalam benda padat ataupun benda cair maupun benda dalam bentuk benda gas. Nah, khususnya suara itu adalah getaran dengan frekuensi yang dapat ataupun bisa dideteksi oleh telinga. Dan suara itu adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu ada benda yang bergetar sehingga menghasilkan suara. Ya, apapun yang bergetar itu menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu yang bisa dideteksi ataupun terdengar oleh manusia. Nah, getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah atau amplitude yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Jadi ada perubahan amplitudo ya, dalam bentuk sinyal analog. Nah, kalau kita lihat urutannya seperti ini, ada benda yang bergetar, apapun bendanya, baik itu merambat dalam benda padat tadi, atau gas, ataupun cair. Kemudian di sana ada perbedaan tekanan di udara, melewati udara ataupun gelombang, kemudian terdengar oleh kita. Nah, itulah proses perjalanan suara. Nah, suara itu memiliki ukuran. Yang pertama itu dia memiliki frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian ada amplitudo, kenyaringan bunyi suatu desibel. Ya, jadi ada kenyaringan bunyi dari suara. Nah, sebagai contoh, manusia itu mampu mendengar frekuensi dari 20 Hz dan 20.000 Hz ataupun 20 kHz. Jadi rentang pendengaran manusia itu ada di antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ada lagi yang bisa mendengar lebih dari 20 kHz. Contohnya misalkan ada anjing gitu ya, ada ayam dan lain sebagainya. Sehingga kadang ada frekuensi suara yang tidak bisa kita dengar, namun makhluk lain dapat mendengar. Nah, dasar kerjanya itu adalah suara dihasilkan oleh getaran tadi. Selama proses bergetar, perbedaan tekanan terjadi di udara dan sekitarnya. Pola osilasi yang terjadi dinamakan sebagai gelombang. Ada proses naik turunnya frekuensi tadi. Gelombang mempunyai pola sama yang berulang pada interval tertentu. Nah, inilah yang disebut sebagai period. Ya, karena ada hubungannya dengan waktu. Nah, ada namanya suara periodik. Suara periodik itu adalah suara yang memiliki periode-periode yang tertentu gitu ya. Contohnya misalkan ada instrumen musik, nyanyian burung, dan lain sebagainya. Ya, sehingga model suaranya itu ada proses periode tertentu untuk menentukan bunyi dari suara tersebut. Nah, ada lagi yang suara non-periodik. Jadi tak ada periode tertentu, misalkan kayak batuk, percikan ombak, bersin, terkentut, dan lain sebagainya. Itu tanpa ada ataupun disebut dengan suara non-periodik. Nah, kemudian kita cek lagi ke frekuensi. Nah, di mana kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwasannya multimedia ini erat kaitannya dengan ilmu fisika. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya period dalam 1 detik. Ya, jadi satuannya itu adalah cycles per
second ataupun CPS, atau kata lainnya itu adalah Hz. Nah, jadi kalau seandainya ada prosesornya dengan kecepatan frekuensinya sekian, misalkan 1,8 Hz, berarti ada proses pengerjaan cycle-nya itu bisa dikerjakan dengan menggunakan frekuensi 1,8 Hz. Nah, kemudian ada yang namanya panjang gelombang, wavelength. Itu satuannya menggunakan model kecepatan rambat bunyi per frekuensi. Nah, kemudian berdasarkan frekuensi, jadi suara dibagi menjadi ada yang namanya infrasound, itu frekuensi suaranya itu dari 0 sampai 20 Hz. Kemudian ada pendengaran manusia, 20 sampai 20 Hz sampai 20 kHz seperti yang dibahas di slide sebelumnya. Kemudian ada lagi yang namanya ultrasound. Jadi mungkin ada beberapa manusia yang memiliki pendengaran lebih dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nah, mereka bisa mendengar dari 20 kHz sampai 1 GHz. Nah, pada beberapa binatang juga memiliki pendengaran dengan suara tersebut. Kemudian ada hypersound. Nah, dia menggunakan frekuensi dari 1 GHz sampai 10 THz. Nah, ada kalanya ketika binatang berkomunikasi, mereka sebenarnya bersuara, contohnya saja misalkan ada kayak lumba-lumba. Nah, itu frekuensinya itu hanya mereka yang bisa mendengar. Kita tidak bisa mendengar frekuensinya. Karena kita hanya dibatasi sampai 20 kHz. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mengenai frekuensi yang dihasilkan oleh suara. Nah, berikutnya suara yang berada pada range pendengaran manusia sebagai audio dan gelombangnya sebagai akustik sinyal. Nah, inilah yang disebut sebagai audio. Jadi audio itu adalah range suara yang bisa ataupun mampu didengar oleh manusia. Dan model gelombangnya disebut dengan akustik sinyal ataupun sinyal akustik. Nah, di luar range itu disebut noise, getaran yang tidak teratur dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi, tidak dapat didengar manusia. Ada yang mampu mungkin didengar, cuman model bunyinya itu tidak jelas. Ya, dan bahkan ada yang tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, kemudian ada amplitudo, itu keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Contohnya misalkan, nah bunyi seperti ini atau, nah itu amplitudonya bakalan berbeda. Jadi satuannya itu adalah menggunakan model desibel atau dB. Nah, ketika kita ngerekam suara misalkan, ketika suaranya kecil, nah biasanya ada teknik orang untuk menaikkan desibel. Ya, dinaikkan desibelnya dari 0 misalkan jadi 20 desibel sehingga suaranya ikut menjadi besar. Nah, kalau proses amplitudonya itu diperbesar, jika nanti suaranya punya noise, nanti noise-nya juga bakalan ikut diperbesar. Bunyi mulai dapat merusak telinga jika tingkat volumenya lebih besar. Nah, ini masih sambungan gitu ya, lebih besar dari 85 desibel. Jadi jangan sampai nanti suara yang kita set itu amplitudonya itu melebihi dari 85. Dan jika sampai nanti ukurannya itu sampai ke 130 desibel akan mampu membuat hancur gendang telinga. Nah, jadi suaranya itu desibelnya jangan sampai melebihi dari kapasitas 85 desibel. Nah, karena itu bakalan menyakitkan sekali di telinga kita. Sama seperti ada orang teriak di depan kita atau bunyi bom yang dilemparkan ke telinga. Nah, itu bisa membuat orang menjadi langsung tuli gitu ya, karena dia bakalan merusak gendang telinganya. Kemudian ada lagi nama istilahnya itu velocity. Itu adalah kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Ya, jadi satuan yang digunakan itu sama seperti satuan meter per detik. Nah, ini akan mempengaruhi pada suhu. Jika pada udara kering dengan suhu 20 derajat Celcius atau sama dengan 68 derajat Fahrenheit, meter kecepatan gitu ya. Jadi suhunya itu per meter kecepatan, maka rambat suara itu sekitar 343 meter per detik. Nah, jadi gelombang perambatan suara ini juga bakalan dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika kita berbicara dengan suhunya kering atau berbicara pada suhu yang lembab, itu kecepatan rambat suaranya bakalan berbeda.
Ada yang cepat, ada yang lambat, juga tergantung dari suhu yang ada di udara. Kemudian kita masuk ke representasi suara. Jadi kalau gelombang suara itu dasarnya itu menggunakan gelombang analog, naik turun gitu ya, gelombang analog. Kemudian ketika masuk ke komputer atau dimasukkan ke dalam sistem komputer itu disebut dengan sistem digital. Jadi yang sistem analog tadi akan dijalankan dalam sistem komputer. Artinya suaranya itu diambil ke dalam komputer ataupun dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itu menggunakan model sampel. Jadi sampel itu sama dengan tiap satuan pengukuran untuk mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Nah, di mana kita ketahui analog itu representasinya naik turun gelombang, dan sedangkan sistem digital itu dalam bentuk diskrit ataupun dalam bentuk angka. Nah, disinilah digunakan model analog to digital atau beberapa komponen menggunakan yang namanya ADC, analog digital converter. Ya, jadi bagaimana suara itu nanti yang posisi awalnya analog diambil untuk disimpan menjadi dalam bentuk sistem digital. Jadi proses pengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu disebut juga sampling. Ya, disampling datanya sehingga menghasilkan representasi digital dari suara yang konsepnya analog tadi. Nah, sampling rate itu beberapa gelombang yang diambil dalam 1 detik. Jadi itulah menjadi contoh dari ataupun sampling rate-nya. Nah, contohnya di sini jika kualitas CD audio dikatakan memiliki frekuensi sebesar 44.100 Hz, berarti jumlah sampel itu sebesar 44.100 per detik. Nah, jadi itulah sampel yang diambil untuk mengubah yang analog tadi menjadi digital. Nah, ini dia contohnya sinyal analog. Kemudian di proses encoder itu ada pengubahan dari analog ke digital. Itu ada bagian sampel and hold sama quantizer. Nah, itu yang akan di-convert menjadi digital. Sehingga suara analog tadi keluarannya itu menjadi suara yang terdigitasi atau menggunakan kode dengan kode biner. Nah, ini contohnya. Di sana ada gambar di mana suara analog itu ya ada yang keriting-keriting seperti itu naik turun, cuman dia ada keriting-keritingnya karena dia yang konsepnya analog. Kemudian ada gambar satu itu membuang frekuensi tinggi dari source sinyal. Jadi yang keriting-keriting tadi hilang, gitu ya, proses ngambilnya. Kemudian bagian kedua mengambil sampel pada interval waktu tertentu. Jadi sewaktu itu diambil sampelnya apakah logikanya 1 atau 0 gitu ya. Nah, kemudian menyimpan amplitudo sampel dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit. Jadi disamakan sampel yang di interval tadi dengan waktu tertentu tadi, proses pengambilan sampling yang ada di gambar 2, kemudian disamakan ke sinyal analog sebelumnya. Sehingga nanti amplitudo sampel itu disimpan dan diubah ke dalam bentuk diskrit ataupun kuantisasi. Nah, jika sudah dapat nanti samplingnya baru nilainya dirubah menjadi bilangan biner. Nah, inilah kondisi di mana suara analog tadi dirubah menjadi digital. Analog to digital. Ya, jadi di sini ada namanya Nyquist sampling rate. Untuk memperoleh representasi akurat dari suatu sinyal analog secara lossless. Nah, di gambar juga ada keterangan nanti lossless. Kemarin waktu materi grafik, gambar, teks gitu ya, ada proses kompresi dengan menggunakan teknik lossless. Nah, begitupun di sound juga ada kondisi kompresi digital soundnya. Nah, jadi Nyquist sampling rate itu untuk memperoleh representasi akurat dari suatu sinyal analog secara lossless. Amplitudonya harus diambil sampelnya setidaknya pada kecepatan sama atau lebih besar dari 2 kali lipat komponen frekuensi maksimum yang akan didengar. Nah, contohnya misalkan untuk sinyal analog dengan bandwidth 15 Hz sampai 10 kHz, itu sampling rate-nya bisa 2 kali dari 10 kHz-nya. Nah, jadi bisa sama atau 2 kali lipat dari frekuensi maksimumnya. Nah, masuk ke bagian digital to analog converter.
Jadi bagaimana proses digital audio menjadi sinyal analog. Nah, kalau tadi kan analog yang mau dijadikan ke digital. Nah, kalau sudah dirubah ke dalam digital, proses berikutnya adalah merubah kembali digital tersebut untuk menjadi analog agar suara itu bisa terdengar. Nah, di sini ada namanya PCM, itu adalah representasi digital dari sinyal analog di mana gelombang disampel secara berurutan berdasarkan interval waktu tertentu yang kemudian akan diubah ke biner. Proses pengubahan ke biner ini disebut dengan kuantisasi. Nah, contoh DAC itu sound card, ya, yang punya sound card, CD player, punya CD player, digitalnya dirubah ke dalam bentuk audio analog, iPod, MP3 player, dan apapun komponen untuk pemutar file digital agar dia bersuara ataupun menjadi analog kembali. Nah, itu contoh dari beberapa penggunaan digital to analog converter. Nah, ini ada beberapa perkembangan yang dirangkum dalam tabel, itu format video, baik dalam bentuk format fisiknya maupun dalam bentuk format kontennya. Nah, berarti dari tahun 1975 itu CD sudah ada bentuk formatnya. Ya, karena dari dulu pun sudah ada yang menggunakan kepingan CD untuk memutar suara. Nah, kemudian 85 masih CD, cuman kontennya sudah ada yang modelnya AIFF, Audio Interchange File Format. 87 itu sudah ada DAT, Digital Audio Tape. Tahun 90-an itu sudah banyak muncul digital compact cassette. Nah, di tahun 91 muncul mini disc. Nah, format kontennya juga sudah mulai berkembang. Ada yang namanya track, ada waveform, WAV. WAV ini masih sampai sekarang masih dipakai. Ini nanti suara ini pun nanti ketika disimpan formatnya juga WAV. Kemudian ada DDSCS, Dolby Digital Surround Cinema Sound. Di tahun 93 itu sudah ada konten format itu ataupun format dalam bentuk konten DTS, Digital Theater System. Kemudian 95 baru muncul format MP3. Nah, ini mulai marak waktu penggunaan MP3 player. Nah, dengan adanya MP3, 96 muncul DVD. Jadi satu keping DVD itu bisa memuat ratusan file MP3. Nah, kemudian 99 muncul CACD, Super Audio CD. Nah, formatnya juga sudah mulai banyak untuk dalam bentuk konten. Ada Windows Media Audio, WME, Free Lossless Audio Codec, FLAC, Advanced Audio Coding, AAC, Awk4Base. Kemudian 2003 muncul Dual Disc. Nah, kalau kita lihat dari 2004 sampai sekarang itu pengembangan dalam bentuk physical format ataupun konten format dalam video ini sudah sangat jauh berkembang sekali. Nah, kita cek format audio. Ada yang namanya AAC, Advanced Audio Coding, atau M4A. Ya, jadi AAC itu format filenya itu adalah M4A. Jadi dia sifatnya itu adalah lossy compression. Jadi data hasil kompresi tidak bisa dikembalikan lagi ke data sebelum dikompres secara sempurna. Karena setelah dikompres terdapat data-data yang hilang. Nah, model kompresi kemarin konsepnya sama, yang lossy compression. AAC merupakan audio codec yang menyempurnakan MP3 dalam hal medium dan high bit rate. Ya, jadi ini format M4A itu adalah penyempurnaan dari MP3. Nah, format audio itu cara kerjanya, bagian-bagian sinyal yang tidak relevan dibuang, menghilangkan bagian-bagian sinyal yang redundant. Dilakukan proses Modified Discrete Cosine Transform berdasarkan tingkat kekompleksitasan sinyal. Adanya penambahan internal error correction, kemudian sinyal disimpan ataupun dipancarkan. Nah, kelebihan AAC itu dibandingkan dengan MP3, sampel rate AAC itu 8 Hz sampai 96 kHz. Nah, sedangkan untuk yang MP3, dia mulai dari 16 Hz sampai ke 48 kHz. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah memiliki 48 channel untuk yang AAC. Suara lebih bagus untuk kualitas bit yang rendah, ya, jika di bawah 16 Hz, karena AAC ini sampai ke frekuensi 8 Hz. Kalau MP3 batas bawahnya hanya sampai 16. Nah, makanya dia memiliki kualitas bagus jika ada bit yang
kualitas bit yang rendah. Nah, ada software pendukung AAC itu bisa iPod dan iTunes. Kemudian ada Winamp, di dalam handphone ada versi Nokia. Nah, ini masih versi yang lama, ini Nokia N91, SE-Willow, Motorola gitu ya. Nah, ini format-format audio yang bisa diterapkan di handphone sebelumnya gitu ya. Kemudian hardware-nya bisa dalam bentuk PlayStation Portable PSP, itu ada pada tahun 2005 bulan Agustus. Jadi sudah menggunakan model yang AAC. Nah, jadi dia memang penyempurnaan dari MP3. Kemudian ada WAV, Waveform Audio. WAV adalah format audio standar Microsoft dan IBM untuk PC. Nah, jadi kalau kita secara default ngerekam suara, itu format standarnya filenya nanti adalah WAV. Defaultnya dia disimpan dalam bentuk WAV. Walaupun nanti bisa kita rubah ke dalam bentuk MP4, MP3 dan lain sebagainya. WAV biasanya menggunakan coding PCM, Pulse Code Modulation. WAV adalah data tidak terkompres sehingga seluruh sampel audio disimpan. Jadi semua yang diambil disimpan, tidak dikompres pun. Software yang dapat menciptakan WAV dari analog sound misalnya adalah Windows Sound Recorder. Nah, begitupun untuk saya nge-record suara ini, itu juga menggunakan ataupun terciptanya file format audio WAV. WAV jarang sekali digunakan di internet karena ukurannya yang relatif besar. Karena di internet rata-rata memang menggunakan MP3. Jadi maksimal ukuran file WAV itu bisa sampai 2 GB. Nah, ini untuk yang waveform audio. Kemudian ada lagi yang formatnya AIF, Audio Interchange File Format. Jadi merupakan format standarnya Macintosh. Kemudian software pendukungnya itu menggunakan Apple QuickTime. Ada lagi audio CD, formatnya itu .CDA. Jadi format untuk mendengarkan CD audio stereo berkualitas sama dengan PCM WAV yang memiliki sampling rate dari 44-100 Hz. Dua channel stereo pada 16 bit. Durasi 75 menit dan dynamic range-nya itu adalah 95 desibel. Nah, ini yang MP3, MPEG audio layar 3. Jadi ini menggunakan model file dengan lossy compression. Nah, artinya ketika dibalikin ke posisi file awalnya itu suaranya jadi tidak bagus karena ada beberapa file ataupun sampling yang memang dihilangkan. Sering digunakan di internet, ukurannya yang kecil dibandingkan ukuran audio file yang terkompresi. Jadi ini standarisasinya itu pada tahun 91. Kompresi dilakukan dengan menghilangkan bagian-bagian bunyi yang kurang berguna bagi pendengaran manusia. Kompresi MP3 dengan kualitas 128 bit, 44.000 Hz biasanya akan menghasilkan file berukuran 3-4 MB. Tetapi unsur panjang pendeknya lagu juga akan berpengaruh ya, terhadap kapasitasnya. Software pemutarnya itu bakalan banyak sekali. Salah satu contohnya di sini ada Winamp. Software encoder itu ada LAMP. Kemudian encoder MP3 open source dan firmware-nya itu dibuat oleh Maxeng pada tahun 1998. Nah, bitrate-nya itu mulai dari 32, 40, 48, 256 dan 320 kilobit per detik. Nah, kemudian ada MIDI. Nah, jadi MIDI ini standar yang dibuat oleh perusahaan alat-alat musik elektronik berupa serangkaian spesifikasi agar berbagai instrumen dapat berkomunikasi. Ini konsep yang memang untuk digital karena modalnya formatnya pun adalah format data digital. Nah, jadi musik digital itu rata-rata menggunakan model MIDI. Jadi kemudian MIDI itu ada hardware sama data format. Jadi MIDI device itu misalkan ada synthesizer berkomunikasi melalui channel. Berarti standarnya itu memiliki 16 channel. Ada 16 channel ya. 128 macam instrumen termasuk noise effect. Ada akustik, piano, marimba, violin gitu. Satu channel dapat memainkan 3-16 not. Jadi inilah kondisi format file sound digital. Nah, musik instrumen digital interface ini MIDI reception mode itu ada yang omni on poly, mode satunya. Mode 2-nya itu ada omni on mono.
Mode 3 ini itu ada Omni Off Poly, mode 4 Omni Off Mono. Komponen-komponen MIDI device, sound generator, pembangkit suara, synthesizer, mikroprosesor, mengirim ataupun menerima MIDI music, keyboard, mengontrol synthesizer secara langsung, kontrol panel mengatur fungsi-fungsi selain nada dan durasi, volume, jenis suara, dan lain sebagainya. Auxiliary controllers, memanipulasi nada, modulation, pitch, dan kemudian ada memori. Jadi inilah komponen-komponen dari MIDI device. Nah, MIDI message. Format MIDI message terdiri dari 1 byte, status byte, ya, keterangan mengenai jenis pesan, dan data byte. Terdapat 2 jenis MIDI message. Channel message dikirim dari piranti tertentu. Channel voice message, performance data antar MIDI device, keyboard action, perubahan kontrol panel. Channel mode message, bagaimana MIDI device menerima respon channel voice message. Sistem message dikirim pada semua piranti dalam sistem. Sistem real time message 1 byte itu sama untuk sinkronisasi waktunya. Sistem common message mempersiapkan sequencer atau synthesizer untuk memainkan lagu. Sistem exclusive message, personalisasi message itu 23K, itu sama dengan 5 menit musik. Nah, ini model message MIDI. Nah, kemudian digital sound yang lain itu ada Dolby SR, spectra recording, standar minimal yang mencakup 4 saluran audio, depan, kiri, kanan, tengah, monosurround berteknologi analog, mutu suara seperti pita kaset, suara sulit dibuat berpindah-pindah antar speaker. Kemudian ada lagi yang namanya Dolby Digital. Sistem digital pertama yang mencakup 6 saluran audio, depan, kiri, tengah, kanan, belakang, kiri, dan kanan. Subwoofer, 1 saluran untuk sound effect berfrekuensi rendah. Mutu suara seperti CD, efek suara sudah bisa sudah bisa berjalan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi namanya Dolby Digital Surround X yang extended. Pengembangan dari Dolby Digital plus 1 saluran surround belakang tengah. Pergerakan surround lebih alami. Ada di DTS, Digital Theater Surround, jalur berupa Dolby Digital, tapi di-encode dengan penempatan data lebih rendah. SDDS, Sony Dynamic Digital Sound, sistem termaju dengan jalur 71. Depan itu ada kiri, tengah, kanan subwoofer, surround kiri dan kanan tata suara lebih rumit tanpa mengurangi kebutuhan suara masing-masing. Nah, ini menggunakan model digital sound. Nah, jadi untuk materi sound kita kali ini sampai di sini. Nah, untuk tugas, karena kemarin sudah 3 hari libur, berarti sekarang kita mulai lagi tugasnya. Yang pertama, tolong dicatat yang pertama, perkembangan format. Ini maksudnya format audio gitu ya. Ini kebetulan salah tulis ini. Perkembangan format audio. Di sini sudah dimulai dari 1975 sampai 2003. Nah, tugas Anda yang pertama itu adalah dilanjutkan format audio ini mulai dari 2004 sampai sekarang 2020. Nah, physical formatnya itu pengembangannya apa saja, kemudian konten formatnya sudah berkembang apa saja. Nah, seperti tadi sudah ada yang MIDI, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tugas yang kedua itu mengenai digital sound. Nah, cari contoh bentuk dari Dolby SR, Dolby Digital System, Dolby Digital maksudnya gitu ya. Kemudian Dolby Digital Surround X, DTS, SDDS. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, karena kita sekarang musik pun sudah berkembang ke arah digital. Dan musik-musik yang tenar pun sekarang itu adalah musik-musik digital. Jadi penggunaannya sudah lebih fleksibel ya, dibandingkan dengan model yang konsepnya analog. Ya, jadi tugas pertama tadi tambahkan tabel ataupun lanjutkan tabel perkembangan audio. Kemudian yang kedua itu contoh ataupun bentuk dari digital sound mulai dari Dolby SR sampai SDDS. Oke, jadi kita tutup dulu pertemuan ini sampai di sini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.